Apakah kamu pernah merasa terlalu banyak yang harus diurus, terlalu banyak yang harus dipikirkan, dan akhirnya kelelahan dengan segala hal yang terjadi dalam hidup? Apa yang akan terjadi jika kita berhenti peduli tentang banyak hal dan mulai memilih apa yang benar-benar layak untuk kita pedulikan? Dalam video ini, kita akan membahas 10 pelajaran utama dari buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck yang akan mengubah cara kamu melihat hidup. Tiao menarik tempat kamu jadi versi terbaik dan paling menarik dari dirimu sendiri. Di sini, kita nggak cuma belajar, kita berubah pelan-pelan, tapi pasti. Siap-siap, karena satu video ini bisa jadi titik balik hidupmu. Hari ini, kita bakal bahas salah satu buku yang bisa dibilang cukup kontroversial, yaitu The Subtle Art of Not Giving a Fuck karya Mark Manson. Buku ini ngajarin kita bagaimana caranya berhenti khawatir soal hal-hal yang nggak penting dan lebih fokus pada apa yang benar-benar bikin kita bahagia dan sukses. Jadi, kalau kamu siap untuk hidup yang lebih bebas dari stres dan beban mental, tonton video ini sampai akhir. Pelajaran pertama, kita hanya punya begitu banyak energi, jadi pilihlah dengan bijak apa yang layak kita pedulikan. Mark Manson mengingatkan kita bahwa hidup ini terbatas dan kita tidak bisa peduli tentang segala hal. Kita seringkali merasa tertekan dengan ekspektasi orang lain, standar sosial, atau bahkan kekhawatiran tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Tantangannya adalah, kita harus belajar untuk memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan. Contoh nyata, misalnya, ketika kamu terlalu khawatir tentang apa yang orang pikirkan tentang penampilanmu, pekerjaanmu, atau gaya hidupmu, kamu akan merasa tertekan dan tidak bahagia. Tapi, jika kamu memilih untuk hanya peduli pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti keluarga, kesehatan, atau impian pribadi, maka hidupmu bisa jauh lebih tenang dan fokus. Tips: cobalah untuk mengenali apa yang sebenarnya penting dalam hidupmu dan apa yang hanya menjadi gangguan. Dengan memilih apa yang layak untuk dipedulikan, kamu akan merasa lebih bebas dan tidak terjebak dalam kebisingan dunia. Pelajaran kedua, penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup, dan itu normal. Mark Manson mengajarkan kita bahwa alih-alih mencoba menghindari penderitaan atau kesulitan dalam hidup, kita justru harus menerima kenyataan bahwa hidup ini memang penuh dengan tantangan. Tidak ada yang bisa lepas dari masalah, baik itu masalah finansial, hubungan, atau pekerjaan. Namun, yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespons masalah tersebut. Contoh nyata, pikirkan tentang orang-orang yang pernah mengalami kegagalan besar, seperti Walt Disney. Disney pernah bangkrut dan gagal berkali-kali sebelum akhirnya mendirikan Disneyland. Alih-alih menghindari penderitaan atau menyerah, dia memilih untuk terus maju dan belajar dari kegagalan. Penderitaan yang dialami justru membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat dan visioner. Tips: daripada merasa stres dengan tantangan hidup, coba terima itu sebagai bagian dari proses. Ingat, setiap masalah yang kita hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Pelajaran ketiga, tidak semua masalah atau kesalahan dalam hidup perlu kita perbaiki. Kita seringkali merasa seperti kita harus menyelesaikan atau memperbaiki segalanya, baik itu hubungan, pekerjaan, atau bahkan sifat-sifat kita sendiri. Tetapi Manson mengajarkan kita untuk berhenti berusaha memperbaiki segala hal, karena hidup itu tentang memilih masalah yang layak dihadapi dan diterima. Contoh nyata, ambil contoh seorang pemimpin besar seperti Elon Musk. Musk tidak mencoba untuk menjadi sempurna dalam segala hal. Dia tahu ada area di mana dia tidak ahli, tetapi dia lebih fokus pada tujuan besar yang ingin dicapainya, seperti mengembangkan SpaceX dan Tesla. Dia memilih untuk memperbaiki aspek-aspek yang benar-benar penting dan memberi dampak besar, sementara aspek lainnya bisa tetap tidak sempurna. Tips: cobalah untuk mengenali hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperbaiki atau diperhatikan terlalu banyak. Misalnya,
Mungkin ada aspek dalam pekerjaanmu atau hubungan yang tidak selalu berjalan mulus, tapi bukan berarti itu harus menjadi fokus utama. Pilihlah prioritas yang benar-benar penting dan jangan terlalu khawatir tentang detail kecil. Pelajaran keempat, terima batasan diri dan lepaskan keinginan untuk sempurna. Mark Manson mengingatkan kita bahwa kita semua punya keterbatasan, baik itu dari segi waktu, energi, kemampuan, atau sumber daya. Seringkali kita merasa tertekan karena ingin mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, tapi kenyataannya, kesempurnaan itu hanya akan membuat kita kelelahan dan stres. Contoh nyata, coba ingat kembali saat kamu berusaha keras mengejar kesempurnaan di tempat kerja atau dalam kehidupan pribadi. Mungkin kamu pernah merasa kalau pekerjaan yang kamu lakukan belum cukup baik, atau hubungan yang kamu jalani seakan penuh dengan standar yang terlalu tinggi. Namun, orang seperti Steve Jobs pun, meskipun dikenal dengan keinginan untuk kesempurnaan dalam produk Apple, pada akhirnya menyadari bahwa mencapai keseimbangan antara kesempurnaan dan realitas adalah kunci suksesnya. Tips: cobalah untuk melepaskan diri dari beban keinginan untuk sempurna. Fokus pada apa yang bisa kamu capai dengan keterbatasan yang ada, dan terima bahwa tidak ada yang salah dengan gagal atau tidak selalu mencapai yang terbaik. Terima dirimu apa adanya, dan lakukan yang terbaik sesuai dengan situasi. Pelajaran kelima, belajar untuk mengatakan tidak adalah kekuatan yang sangat penting dalam hidup. Salah satu hal yang kita sering abaikan adalah kemampuan untuk menolak permintaan atau tuntutan dari orang lain. Manson menekankan bahwa hidup kita penuh dengan pilihan dan keputusan yang harus kita buat, dan untuk bisa menjaga energi kita tetap fokus pada hal-hal yang penting, kita perlu belajar untuk menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan prioritas kita. Contoh nyata, bayangkan kamu diajak untuk ikut serta dalam berbagai proyek atau acara yang sebenarnya tidak kamu minati atau tidak relevan dengan tujuan hidupmu. Alih-alih merasa cemas atau terpaksa berkata, "Ya," belajar untuk berkata tidak dengan tegas bisa membantu menjaga waktu dan energi kamu. Seorang pengusaha sukses seperti Richard Branson seringkali berkata bahwa kemampuan untuk mengelola waktu dan mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting adalah salah satu faktor utama kesuksesannya. Tips: cobalah untuk berlatih mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak memberi dampak positif dalam hidupmu. Ini tidak berarti menjadi egois, tetapi lebih tentang memilih dengan bijak di mana kamu ingin menghabiskan waktu dan energi. Setiap kali kamu berkata tidak, kamu memberi ruang untuk hal-hal yang lebih berarti. Pelajaran keenam, tidak semua hal dalam hidup bisa kita kontrol dan itu tidak masalah. Salah satu pelajaran terbesar dalam The Subtle Art of Not Giving a Fuck adalah bahwa kita harus melepaskan keinginan untuk mengontrol segala sesuatu dalam hidup kita. Banyak hal di luar kendali kita, dan seringkali kita merasa cemas atau stres karena mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Contoh nyata, pikirkan tentang cuaca. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha atau seberapa banyak kita mempersiapkan diri, cuaca tetaplah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya, jika kamu berencana untuk pergi berlibur dan cuaca buruk menghalangi rencana tersebut, kamu bisa memilih untuk merasa frustrasi dan marah, atau kamu bisa memilih untuk menerima kenyataan dan mencari cara untuk menikmati momen tersebut, meski dalam kondisi yang kurang ideal. Tips: mulailah untuk menerima bahwa ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kamu kontrol, dan itu bukanlah akhir dari dunia. Fokuskan energi kamu pada apa yang dapat kamu kendalikan, seperti cara kamu merespon situasi dan bagaimana kamu mengelola perasaanmu. Dengan cara ini, kamu akan merasa lebih bebas dan tidak terbebani oleh hal-hal yang tidak dapat diubah. Pelajaran ketujuh, memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup adalah kompas yang akan memandu kita. Mark Manson menekankan pentingnya untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dan konsisten. Nilai-nilai ini akan menjadi dasar keputusan kita dan membantu kita menentukan apa yang benar-benar penting.
Ketika kita hidup tanpa pedoman yang jelas, kita mudah terombang-ambing dan mengikuti keinginan atau harapan orang lain. Contoh nyata, misalnya, kamu bekerja di perusahaan besar yang menawarkan gaji besar dan promosi cepat, tetapi nilai-nilai pribadimu, seperti keluarga atau kebahagiaan pribadi, tidak selaras dengan budaya perusahaan tersebut. Jika kamu tidak memiliki nilai yang jelas, kamu mungkin tergoda untuk mengejar karier demi status sosial atau uang, meskipun itu membuatmu tidak bahagia. Namun, orang yang memiliki nilai jelas, seperti Richard Branson, selalu mengutamakan kebebasan dan keseimbangan hidup, yang membuat dia tetap fokus dan puas dengan keputusan yang diambilnya. Tips: tentukan nilai-nilai inti yang kamu pegang dalam hidup, seperti integritas, kebahagiaan, atau keluarga. Ketika kamu tahu apa yang benar-benar penting, kamu akan lebih mudah membuat keputusan dan tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan hidupmu. Pelajaran ke-8, bertanggung jawab atas hidup kita sendiri adalah kunci untuk meraih kebahagiaan. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bahwa kita bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita, bahkan ketika hal itu bukan sepenuhnya kesalahan kita. Manson mengajarkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol banyak aspek dari hidup kita tetap bisa mengontrol bagaimana kita merespon dan bertindak terhadapnya. Mengambil tanggung jawab ini akan memberi kita rasa kontrol dan kebebasan. Contoh nyata, misalnya, jika kamu merasa tidak bahagia dengan pekerjaanmu, kamu bisa memilih untuk mengeluh tentang situasi itu atau mengambil tanggung jawab untuk mencari solusi. Ini bisa berarti mencari pekerjaan baru atau bahkan mengubah cara pandang terhadap pekerjaan yang ada. Oprah Winfrey adalah contoh nyata seseorang yang telah melalui banyak tantangan, namun dia selalu bertanggung jawab atas keputusan dan cara pandangnya terhadap kehidupan yang membuatnya sukses. Tips: cobalah untuk berhenti menyalahkan orang lain atau keadaan atas masalah yang kamu hadapi. Alih-alih merasa sebagai korban, ambil tanggung jawab untuk perbaikan. Tanya dirimu sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini dan bagaimana aku bisa mengubahnya menjadi lebih baik? Pelajaran ke-9, untuk berkembang, kita harus berani menghadapi rasa takut dan ketidaknyamanan. Mark Manson menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk tumbuh adalah dengan keluar dari zona nyaman kita. Ketika kita selalu berusaha menghindari ketidaknyamanan atau rasa takut, kita sebenarnya melewatkan banyak kesempatan untuk berkembang. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian, dan terkadang yang kita butuhkan adalah berani menghadapi rasa takut untuk bisa melangkah maju. Contoh nyata, pikirkan tentang J.K. Rowling, penulis seri Harry Potter. Sebelum menjadi sukses besar, dia harus menghadapi banyak penolakan dari penerbit, merasa kesulitan dan bahkan hampir menyerah. Tetapi, dia menghadapi rasa takutnya dan terus berusaha meskipun banyak ketidaknyamanan yang dia rasakan sepanjang perjalanan. Rasa takutnya menjadi bahan bakar untuk mengejar mimpinya. Tips: cobalah untuk menghadapi ketakutanmu secara langsung. Mulailah dengan langkah kecil, misalnya berbicara di depan umum atau mencoba hal baru di tempat kerja. Ketika kamu melakukannya, kamu akan merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Pelajaran ke-10, kegagalan bukan akhir dari segalanya, justru itu adalah bagian penting dari perjalanan kita untuk belajar dan tumbuh. Manson mengajarkan bahwa kita tidak bisa menghindari kegagalan, dan bahkan kita harus belajar untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari hidup. Tanpa kegagalan, kita tidak akan tahu apa yang perlu diperbaiki, dan kita tidak akan tahu seberapa keras kita bisa bertahan. Yang penting bukanlah kegagalannya, tetapi bagaimana kita bangkit dari kegagalan itu. Contoh nyata, coba lihat kisah Thomas Edison. Ketika dia menciptakan lampu pijar, dia mengalami ribuan kali kegagalan, tapi dia tidak melihat itu sebagai akhir. Sebaliknya, dia melihat setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk mencari cara yang lebih baik, hingga akhirnya dia berhasil menciptakan lampu yang bisa digunakan di seluruh dunia. Tanpa kegagalan, Edison tidak akan mencapai kesuksesannya. Tips: jangan takut gagal. Setiap kegagalan memberi kamu pelajaran berharga yang akan membuatmu lebih kuat dan lebih siap untuk mencoba lagi. Alih-alih takut akan kegagalan,
Cobalah untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jadi, itu dia 10 pelajaran penting dari buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck karya Mark Manson. Ingat, hidup ini bukan tentang menghindari masalah atau kesulitan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya dengan cara yang lebih bijak dan lebih sadar. Jangan lupa untuk memberitahu di kolom komentar pelajaran mana yang paling kamu suka atau pengalaman yang pernah kamu alami untuk sharing ke teman-teman. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk like, subscribe, dan share dengan teman-temanmu yang butuh perspektif baru tentang hidup. Semoga video ini membantu kamu untuk hidup lebih bebas, lebih bahagia, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Sampai jumpa di video berikutnya.